Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 dengan menyusun rencana aksi perubahan dengan judul kurangnya kemampuan penerapan konsep pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswa. Yang melatar belakangi rencana aksi ini adalah dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat. Perlu adanya tata kelola pemerintah yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tentunya pada era ini, aparatur negara turut mengambil peran sebagai agen perubahan yang membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Seorang ASN selain berakhlak juga harus didukung dengan kemampuan digitalisasi. Semakin majunya teknologi menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan satu sama lain. Di era globalisasi ini, ekonomi menjadi semakin nyata dengan ditandai adanya persaingan yang tinggi. Pada saat ini, Indonesia menjadi hambatan dalam pembangunan ditandai dengan rendahnya kinerja pelayanan birokrasi. Maksud dan tujuan pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025. Metode blended learning sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui situs Elmu. Dalam pelaksanaannya, peserta orientasi terbagi dalam angkatan 1 sampai 7. Saya mendapatkan angkatan 7 di SMP Negeri 1 Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sementara misinya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. SOTK adalah susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini dikepalai oleh Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon. Lalu di bawahnya sebagai unsur ASN tertinggi adalah sekretaris daerah. Lalu setelah sekretaris daerah, para staf ahli bupati. Lalu asisten daerah ada 3, asisten daerah administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan, asisten administrasi umum. Nah, di bawahnya dibawahi oleh kepala bagian umum, lalu kasubag, dan
sebagainya. SOTK OPD Dinas Pendidikan adalah susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dikepalai oleh Kepala Dinas Pendidikan, lalu diwakili oleh Sekretaris Dinas, dan lalu di bawahnya ada para kabid, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pendidikan SMP, Kepala Bidang PNF, Kepala Bidang PAUD, dan di bawahnya dibawahi oleh para Kasih dan Kasubag, lalu di bawahnya Korwil dan Kepala Sekolah di tingkat sekolah. Visi dan misi SMP Negeri 1 Duku Puntang Kabupaten Cirebon. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, berprestasi, sehat, dan berbudaya lingkungan. Sementara untuk misinya adalah 1. Meningkatkan pengamalan pelajaran agama dan berakhlak mulia serta optimal dengan melakukan pembiasan melalui Mapag Surya. 2. Mengembangkan proses pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Menumbuhkan semangat olahraga, apresiasi seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada seluruh warga sekolah dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, sehat, dan berbudaya lingkungan. 5. Menjalin hubungan yang harmonis antar sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Untuk rencana hasil kerja, isunya adalah kurangnya kemampuan penerapan konsep pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswa. Gagasannya yaitu penerapan pembelajaran konstekstual untuk meningkatkan kemampuan penerapan konsep pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswa di SMP Negeri 1 Duku Puntang. Identifikasi area perubahannya itu pendidikan Pancasila merupakan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan merupakan individu dengan status warga negara Indonesia yang harus mempunyai karakter sesuai dengan Pancasila. Sementara untuk langkah-langkah strategi REACH adalah 1. Relating atau mengaitkan adalah kegiatan pembelajaran dengan cara mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman kehidupan nyata siswa dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Lalu yang kedua adalah experiencing atau mengalami, adalah pelajaran dengan melakukan kegiatan melalui eksplorasi, pencarian, dan penemuan. Lalu yang ketiga adalah applying atau menerapkan, adalah kegiatan pembelajaran dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah. Nomor 4 adalah cooperating atau kerjasama, adalah belajar dalam konteks saling berbagi, merespons, dan berkomunikasi dengan sesama teman. 5. Transferring atau mentransfer. Transferring merupakan pembelajaran di mana siswa menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya ke dalam konteks atau situasi yang baru. Matriks rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama kontrak 5 tahun, yaitu tahun pertama adalah menyusun rencana pembelajaran pendidikan Pancasila dengan model pembelajaran kontekstual dengan strategi REACH. Sementara untuk tahun kedua adalah merancang dan menentukan alat peraga yang sesuai dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sementara untuk tahun ketiga adalah pembuatan alat peraga yang sederhana. Lalu pada tahun keempat yaitu
melakukan modifikasi alat peraga, dan pada tahun kelima adalah pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Dalam hal ini sudah saya jelaskan melalui media, kegiatan, tujuan, kinerja, indikator pencapaian, dan target waktu perolehan sesuai dengan data yang kita lakukan. Kita lanjut pada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah dapat memberikan motivasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sehingga menjadi penyemangat saat melaksanakan tugas di instansi masing-masing. 2. Dapat memberikan semangat untuk berkontribusi bagi rekan-rekan P3K dalam perubahan terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. 3. Peserta didik di lingkungan Kabupaten Cirebon khususnya di SMP 1 Duku Puntang dapat melakukan strategi RETS dalam kehidupan nyata siswa terutama untuk pelajaran pendidikan Pancasila. 4. Peserta didik dapat difasilitasi pendidik dan sekolah dalam pelaksanaan strategi RETS mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sementara untuk saran adalah kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Sekian laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja tahun 2025 yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.